Halo semuanya, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat Paskah. Apa kabar nih teman-teman? Mungkin selama minggu-minggu kebelakangan ini akhirnya kita Paskah juga ya pada hari ini. Nah mungkin teman-teman juga ada nih yang udah sibuk kerja, sibuk kuliah, atau mungkin masih bersekolah, dan ada yang lagi UTS juga mungkin ya. Semoga kita semua juga dalam perlindungan dan juga kesehatan. Mari bersama-sama kita mulai kebaktian Youth GKI Taman Cibunut kita. Mari kita datang padanya yang memberikan kita penyembuhan, penyucian, dan bahkan rela mati untuk kita. Mari kita menaikkan pujian, Dia lahir untuk kami. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Oke teman-teman, mungkin sebelum kita lanjut dulu aku pengen ngobrol dulu deh sama
Sheryl dan juga sama Kak Nadine. Karena kita udah lama banget ya nggak ketemu. Bener Kita ketemu banget. paling cuman kalau pelayanan gini doang Iya. kan. Iya, sekarang gimana sih? Lagi pada sibuk nggak sih? Kalau aku lagi skripsi, tiap minggu pasti Wah. banyak revisi, pusing. Kalau Kak Nadine? Aku sekarang masih kerja sih, tiap hari bikin laporan, ya capek juga. Kalau Oh. kamu gimana? Kalau aku karena masih kuliah-kuliah awal jadi kerasa banget ya bedanya sama sekolah. Kayak kuliah benar-benar deh tiap hari tuh setiap dosen pasti ngasih tugas tuh ada aja gitu. Tapi walaupun kita sibuk dan rasanya berat, ternyata kita juga masih bisa nih untuk pelayanan di sini dan kita happy juga untuk pelayanan di sini karena kita juga tahu ya kalau misalkan tujuan hidup kita, tujuan pelayanan kita dan segala yang kita lakukan dalam hidup itu tujuannya adalah untuk Tuhan. Pas banget sama tema hari ini bertepatan dengan kita merayakan juga hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kita akan menghayati sebuah tema yaitu berani hidup karena Yesus hidup, yang diambil dari Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Nanti selanjutnya akan dibahas lebih lanjut melalui khotbah. Oke teman-teman, saat ini marilah kita kembali menundukkan kepala kita. Kita akan berdoa pengakuan dosa bersama. Saya persilakan teman-teman untuk doa secara pribadi, mengaku dosa dan kesalahan, meminta ampun pada Tuhan, berbicara pada Tuhan, dan akan saya tutup dalam doa bersama. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, ini kami anak-anak-Mu, kami kembali berdoa sujud kepadamu. Kami di tempat kami masing-masing, kami ingin merayakan kebangkitan-Mu yang menjadi semangat dan sumber hidup kami sampai saat ini. Kami menyadari Tuhan bahwa selama hidup kami juga tidak luput dari segala kesalahan dan dosa-dosa. Saat ini kami anak-anak-Mu ingin mengakui dosa kami, kesalahan-kesalahan yang telah kami perbuat yang pastinya akan menyakiti hati-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa dimanapun kami saat ini, Engkau pasti mendengar setiap doa kami dan seruan kami. Tolong ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan. Ampuni juga kami jika kami seringkali menjauh dari-Mu. Tuhan tolong curahkan Roh Kudus-Mu untuk terus membimbing kami dalam setiap langkah kami agar seturut dengan kehendak-Mu saja. Tolong agar kami bisa melawan godaan-godaan dunia dan terus menjadi terang bagi dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, tolong juga berikan kami hati yang pengampun, pengasih seperti hati-Mu. Terima kasih karena Tuhan juga tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun dalam hidup kami. Inilah doa kami Tuhan, doa pengakuan dosa kami. Kami memohon ampun dan kiranya kami semua bisa menjadi anak-anak-Mu yang seturut saja dengan kehendak-Mu. Kami serahkan doa pengakuan dosa kami ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Setelah tadi kita menaikkan doa pengakuan dosa bersama, marilah kita juga mendengar berita anugerah dari Tuhan. Teman-teman, saya ajak untuk bangkit berdiri. Berita anugerah diambil dari 1 Petrus 2 ayat 24 sampai 25. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah bangkit kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Oke teman-teman, saat ini marilah kita siapkan hati kita lebih lagi untuk mendengar firman Tuhan. Kita jauhkan dulu mungkin distraksi yang bisa mengganggu kita.
Mari kita sungguh-sungguh datang ke hadirat-Nya sambil kita menyanyikan lagu Dengan Sayap-Mu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya.
Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan bangkit dari kematian untuk menyelamatkan kami. Kami mengucapkan syukur untuk waktu dan kesempatan di mana Engkau mempersatukan kami dalam rangka mengingat kembali peristiwa kebangkitan. Tuhan, berikanlah hikmat-Mu kepada kami agar kami sebagai anak-anak muda-Mu ini mengerti apa yang menjadi maksud-Mu untuk kami kerjakan dalam kehidupan kami. Inilah kami, anak-anak-Mu Tuhan, kami siap untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan diambil dari Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu, dan setelah menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dan dari Magdala, dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka, memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Berani hidup karena Yesus hidup. Rekan-rekan muda, hari ini kita merayakan Paskah. Apa sih Paskah itu? Nah, sebetulnya Paskah itu adalah peristiwa yang sangat akrab dalam kehidupan orang-orang Yahudi atau bangsa Israel. Tentu rekan-rekan muda ingat ya, peristiwa di mana bangsa Israel hidup di Mesir di bawah kekuasaan Mesir. Pada saat itu Musa diperintahkan oleh Allah untuk membawa keluar bangsa Israel dari Mesir. Tetapi melalui Musa, ketika ia datang untuk meminta restu dari Fir'aun, Fir'aun tidak memberikan izin agar bangsa Israel bisa keluar dari Mesir. Kemudian Allah menunjukkan kuasanya dengan menampakkan tulah-tulah atau menghadirkan tulah-tulah di Mesir, di mana tulah yang terakhir yaitu tulah kematian anak sulung. Di tulah yang ke-10 itulah Allah berpesan melalui Musa agar bangsa Israel, anak-anak sulungnya terhindar dari kematian. Mereka harus mengorbankan anak domba yang kudus dan mengoleskan darahnya di tiang-tiang pintu. Dan ketika hari di mana tulah itu terjadi, bangsa Israel terhindar dari maut
dari kematian anak-anak sulung. Hari ini kemudian diperingati oleh bangsa Israel sebagai Paskah, hari di mana Allah menyelamatkan mereka dari kematian, khususnya kematian anak-anak sulung. Lewat peristiwa Paskah yang dialami oleh bangsa Israel inilah kemudian Allah juga turut mendatangkan keselamatan bagi manusia yang berdosa, di mana kita tahu bahwa upah dosa ialah maut, dan Allah menggunakan peristiwa Paskah Yahudi itu untuk memberikan keselamatan sejati kepada manusia. Dan kita tahu bersama bahwa di dalam Paskah yang disempurnakan oleh Allah itu, Kristus, Yesus Tuhan kita, menjadi anak domba Allah yang berkorban bagi keselamatan dunia. Dari sejak saat itulah kita kemudian menghayati sebagai orang Kristen bahwa Paskah itu pertama-tama adalah peristiwa kematian Tuhan Yesus Kristus yang mempersembahkan hidupnya, darah dan dagingnya untuk keselamatan manusia. Tetapi juga yang kedua merupakan peristiwa kebangkitan Yesus Kristus dari kematiannya, dari pengorbanannya. Jadi kalau Paskah Yahudi itu tidak ada yang namanya kebangkitan, tetapi di dalam Paskah Kristen yang dibawa oleh Kristus, ditunjukkan oleh Kristus, di sana ada peristiwa kebangkitan. Nah, kemudian kita bertanya-tanya, apa sih yang bisa kita pelajari atau yang bisa kita hayati dari peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus ini? Apa maknanya bagi kita sebagai anak-anak muda? Kebangkitan Kristus ini setidaknya memiliki dua pesan bagi kita anak-anak muda. Yang pertama adalah kebangkitan itu bermakna transformatif atau perubahan. Di mana kita tahu ya bahwa Yesus Kristus itu bertransformasi ya dari kematian menjadi kehidupan. Maka kebangkitan ini mempunyai semangat perubahan di dalam kehidupan anak-anak muda, mengubah suasana kematian menjadi suasana kehidupan. Bagaimanakah suasana kehidupan itu di dalam benak kita sebagai anak-anak muda ini? Kita bisa membaca peristiwa sejarah, misalnya peristiwa ketika anak-anak muda dalam sejarah kemerdekaan Republik Indonesia menculik Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta supaya mereka segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia di tengah penjajahan Jepang yang mulai melemah akibat bom atom yang dibawa oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Saat itulah anak-anak muda ini mendesak, keadaannya saat ini adalah kesempatan. Kita harus mengubah keadaan kematian, yaitu penindasan oleh bangsa asing ini, menjadi merdeka, yaitu dengan keberanian bagi kita memproklamasikan kemerdekaan RI. Dan di tanggal 17 Agustus 1945 di Rengas Dengklok, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Ya. Di situ saja kita bisa melihat bahwa anak-anak muda itu punya peran untuk mengubah keadaan yang stagnan, suasana kematian menjadi suasana yang penuh pengharapan. Ya. Bukan hanya itu, anak-anak muda juga berperan di tahun 1998 ketika meruntuhkan gaya kepemimpinan yang otoriter dari Orde Baru, ya, yang kemudian berubah menjadi demokrasi. Gerakan itu dikenal dengan gerakan Reformasi 1998, di mana anak-anak muda dari berbagai universitas berkumpul di depan gedung DPR dan melakukan demonstrasi untuk menurunkan Presiden Soeharto yang dianggap
lalim sebagai pemimpin negara saat itu. Inilah yang dilakukan oleh anak-anak muda, mengubah situasi, mengubah keadaan yang tanpa harapan, keadaan kematian menjadi keadaan yang penuh harapan dan penuh semangat serta inspirasi. Beberapa waktu yang lalu saya juga pernah menonton sebuah dokumentasi berjudul Sekolah Kami, Hidup Kami. Film ini diarahkan oleh seorang bernama Steve Pilar Setiabudi. Anak-anak, rekan-rekan muda bisa nonton ya. Bagus sekali dokumentasinya. Sekolah Kami, Hidup Kami. Di mana di dalam dokumentasi itu diceritakan bahwa anak-anak SMA ya, melakukan sebuah gerakan perubahan terhadap budaya korupsi yang dilakukan oleh guru-guru mereka. Mereka mengumpulkan bukti-bukti, mengumpulkan dokumen-dokumen, mereka menemukan ketidakbenaran dalam laporan keuangan dan melakukan demonstrasi di depan guru-guru mereka. Dan di saat itulah mereka menggugat ketidakbenaran yang dialami oleh guru-guru mereka. Apa yang dilakukan oleh anak-anak SMA ini menunjukkan bahwa anak-anak muda mempunyai semangat untuk mengubah situasi yang buruk, yang tanpa harapan, situasi kematian menjadi situasi kehidupan yang penuh dengan harapan. Inilah juga yang menjadi nasihat bagi kita anak-anak muda di tengah perayaan Paskah, peristiwa Paskah ini. Kita diingatkan untuk membawa perubahan dari sebuah situasi yang kita anggap sebagai situasi kematian menjadi situasi yang penuh dengan kehidupan, penuh dengan harapan. Sebagai anak muda, mari kita lihat kehidupan gereja kita. Apakah kehidupan gereja kita adalah kehidupan yang sekarang ini suasananya adalah suasana yang suram, tidak semangat, letih lesu, malas-malasan, atau suasana yang bersemangat, inspiratif, dan memotivasi sesamanya untuk melayani dan beriman kepada Tuhan. Kalau kita melihat gereja kita ini ternyata tidak sesemangat itu, letih lesu, maka saat inilah kita harus melakukan perubahan. Dari mana perubahan itu bisa dilakukan? Dari keinginan dan upaya konkret nyata untuk berkontribusi di dalam pelayanan-pelayanan. Kita akan tahu bagian mana sajakah yang mesti direformasi, bagian mana sajakah yang mesti diperbaiki. Kita bisa lihat bahwa situasi pandemi ini mendesak kita untuk melakukan reformasi-reformasi, perubahan-perubahan. Ya, di mana kalau rekan-rekan muda lihat, sekarang anak-anak muda kita sudah semakin terampil dalam menggunakan kamera, alat-alat elektronik yang mendukung pada akhirnya pelayanan dalam bentuk digital. Zaman dulu mana ada kepikiran, kalaupun kepikiran gak ada budgetnya. Sekarang sudah ada perubahan-perubahan itu. Dan inilah yang akan menjadi gereja masa depan dari anak-anak muda. Situasi yang stagnan, situasi yang konvensional, situasi yang tradisional menjadi situasi yang baru, lebih modern, situasi yang lebih progresif. Di saat itulah anak-anak muda harus mempunyai semangat. Jangan kita ketinggalan zaman, tetapi kita tetap update dan mempunyai semangat. Tetapi semangatnya itu tetap harus didasarkan pada iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Lalu pelajaran kedua apa yang bisa memperingatkan kita atau bisa mengingatkan kita dari peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus ini? Pelajaran yang kedua adalah bahwa kebangkitan itu memulihkan martabat manusia. Seperti yang kita lihat ya, di dalam Alkitab ada perempuan-perempuan yang menjadi saksi dari kebangkitan Yesus Kristus. Perempuan-perempuan itu tertulis di ayat 10, ialah Maria dari Magdala, Yohana, Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lainnya. Nah, seperti yang kita tahu ya, perempuan dalam tradisi Yahudi adalah masyarakat kelas 2. Mereka itu dianggap seperti properti yang setara dengan hamba atau hewan ternak atau lahan. Gitu ya. Jadi betapa perempuan ini tidak memiliki martabat dalam kehidupan masyarakat Yahudi.
Itu bisa dibuktikan saat perempuan-perempuan ini menyampaikan apa yang mereka lihat di makam Yesus. Mereka menyaksikan ada malaikat yang mengatakan kepada mereka bahwa Yesus sudah bangkit. Itulah yang mereka sampaikan kepada rasul-rasul. Tetapi rasul-rasul tidak percaya. Karena perempuan-perempuan ini memang adalah di dalam sejarah Yudaisme atau Yahudi adalah pihak yang membawa laki-laki pada dosa dalam peristiwa kitab kejadian, yaitu Adam dan Hawa. Oleh karena itu perempuan-perempuan ini lebih cenderung tidak mudah untuk dipercayai. Tetapi dari antara mereka ada yang bergerak, yaitu Petrus yang kemudian menyelidiki. Jadi setidaknya ada pengharapan dari Petrus ini ada keyakinan dari Petrus ini bahwa perkataan perempuan itu pasti ada benarnya juga. Aku harus menyelidikinya. Tetapi yang menarik adalah bahwa perempuan-perempuan itu tercatat dalam kisah kebangkitan Yesus. Apa artinya? Artinya adalah sama seperti para gembala yang masuk dalam kisah kelahiran Tuhan Yesus, di mana para gembala itu kemudian dinaikkan martabatnya sebagai orang yang juga penting dalam pewartaan kelahiran Juru Selamat. Di sini perempuan-perempuan juga dianggap adalah sosok yang penting bagi pewartaan kebangkitan Yesus dari kematian. Inilah yang sebetulnya juga menjadi semangat anak-anak muda. Kebangkitan Kristus harusnya memulihkan martabat seseorang. Kita bisa lihat sesama kita dalam pelayanan atau dalam pergaulan kita sehari-hari di sekolah atau di kampus. Apakah ada teman-teman kita yang merasa minder atau berkecil hati, merasa bahwa dia tidak merupakan bagian dalam komunitasnya. Dia adalah outsider dalam pergaulan-pergaulan. Jikalau kita melihat ada orang-orang yang merasa seperti itu, tugas kita sebagai orang-orang yang memulihkan martabatnya, memulihkan statusnya. Kita datang, kita temenin dia. Kenapa kok kamu merasa berkecil hati? Kenapa kamu merasa minder? Ya, kenapa kamu tidak mau bergaul? Kenapa dan lain sebagainya? Kita datang untuk memulihkan statusnya. Ada suatu cerita yang saya alami ketika saya menjadi pengurus komisi remaja di GKI Cimahi. Ada pengalaman di mana ada pengurus komisi remaja, ya, namanya tercantum dalam kepengurusan tapi kerjanya nggak ada. Yang kerja dia lagi, sampai dianya itu merasa gedek gitu karena merasa bahwa kan ada 2 orang di bidang ini, kenapa kok saya sendiri yang kerja, dia mah cuma numpang nama doang. Dan akhirnya nama remaja ini menjadi negatif di antara pengurus. Ketika dia datang kebaktian tidak terlalu disambut, bahkan seringkali disindir-sindir. Sampai akhirnya remaja ini merasa bahwa saya kayaknya bukan di sini jemaatnya, saya mau pindah gereja aja. Nah, dalam keadaan itu ada nih ya remaja senior yang sudah jadi pemuda gitu ya, itu datang untuk mengatakan tidak ada pelayan Tuhan yang sempurna. Perlu ada rekonsiliasi dan perdamaian. Perlu yang namanya pemulihan status orang ini. Dan akhirnya dipertemukan kembali, ya, ada rekonsiliasi, ada pendamaian, sehingga status remaja yang dipandang negatif ini kemudian menjadi pulih. Di saat itulah dia cerita kenapa dia ogah-ogahan, kenapa dia sebenarnya dia tidak mau tapi dipaksa sebenarnya ya. Nah, jadi terungkaplah semua apa yang menjadi kegelisahannya. Dan pada saat itulah mulai mengerti teman-temannya. Oh, ternyata ini yang kamu alami. Maaf, selama ini kami berasumsi menilaimu dengan apa yang ada di pikiran kami. Nah, pertemuan itu memulihkan martabat. Harusnya seperti itulah anak-anak muda dimanapun kita berada. Di dalam pelayanan, di dalam studi kita, di dalam kerja kita, kita melihat ada orang yang statusnya rusak, yang image-nya rusak oleh masyarakat. Kita datang membantunya untuk memulihkannya. Tentu kita juga bukan orang yang sempurna, kita bisa rusak juga image-nya. Tetapi kalau kita terdorong untuk saling memulihkan status, memulihkan martabat seseorang,
maka suatu saat nanti tidak menutup kemungkinan jikalau kita pun juga mengalami hal yang sama, kita pun juga akan mengalami pemulihan oleh rekan-rekan kita yang lain. Rekan-rekan muda dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah pesan Paskah bagi kita semuanya. Jadilah generasi-generasi muda yang bersemangat untuk mengubah situasi penuh kematian ini menjadi situasi yang membawa kehidupan penuh semangat dan inspirasi. Jadilah anak-anak muda yang memulihkan martabat seseorang, status seseorang yang mungkin dia merasa minder, kecil hati, atau mendapat penilaian negatif dari rekan-rekannya. Biarlah firman Tuhan pada hari ini menguatkan kita semuanya. Amin. Mari kita jemaat dimohon berdiri. Kita akan bersama-sama mengakukan pengakuan iman rasuli. Mari kita bersama-sama. Marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan jemaat mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berkarya menuntun kami di dalam Roh Kudus, kami mengucapkan syukur di hari raya Paskah ini Kau mengingatkan kami untuk menjadi anak-anak muda yang membawa perubahan hidup dari suasana kematian menjadi suasana kehidupan yang penuh harapan, yang penuh semangat dan inspirasi. Biarlah Tuhan menjadikan kami sebagai agen-agen perubahan itu dimanapun kami berada, di sekolah, di tengah keluarga kami, gereja kami, maupun di tempat di mana kami bekerja. Kami percaya Tuhan bahwa sekalipun kami ini penuh dengan kelemahan dan kekurangan, Engkau di dalam Roh Kudus akan menolong kami untuk melakukan perubahan-perubahan itu. Ingatkanlah juga Tuhan kami agar makna kebangkitan yang lain, yaitu bahwa kebangkitan Kristus memulihkan martabat manusia. Ajarkanlah kami untuk juga menjadi pemulih martabat sesama kami. Mereka yang hidupnya terluka, hidupnya dipandang negatif oleh sesama mereka. Biarlah Tuhan tolong kami agar kami bisa menjadi pemulih dari kehidupan mereka yang telah rusak menurut penilaian masyarakat itu. Tuhan, di dalam syafaat ini kami juga berdoa untuk anak-anak mudamu GKI Taman Cibunut Bandung. Mereka yang telah bersedia untuk dipanggil sebagai pengurus, berikanlah hikmat kepada mereka agar dengan kuasa Tuhan mereka melayani Tuhan, dan jemaat Tuhan yang dilayani diberkati oleh Tuhan dan hidup mereka turut memuliakan nama Tuhan. Biarlah mereka dapat menciptakan kehangatan di antara anak-anak muda sehingga terbentuklah persekutuan yang saling membangun, saling memberikan hidup dan dorongan motivasi yang positif. Kami berdoa bagi anak-anak muda dalam studi mereka. Kami percaya Tuhan hadir untuk membekali mereka supaya mereka dapat membangun kehidupan jemaat ini dan bangsa negara mereka. Kiranya Tuhan tolong mereka agar mereka juga dapat menjaga pergaulan mereka
Sekalipun mereka terbuka untuk bergaul dengan siapa saja, kuatkanlah hati pikiran mereka agar mereka tidak mudah hanyut pada pergaulan yang salah di dunia ini. Tapi mereka tetap dapat menahan diri, mereka tetap dapat dengan bijaksana mengatur hati dan pikiran mereka agar tidak terbawa dalam pergaulan dunia yang buruk. Tapi sebaliknya, mereka dapat menjadi garam dan terang, menjadi teladan bagi sesama mereka. Berkatilah mereka yang bekerja supaya melalui pekerjaan mereka, mereka juga dapat menjadi garam dan terang yang memuliakan nama Tuhan, dan melalui pekerjaan yang mereka tekuni itu, kehidupan ekonomi mereka juga dipenuhi oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak mudamu yang sedang menjalin relasi asmara, kiranya Tuhan tolong mereka untuk menjaga kekudusan. Kiranya Tuhan bimbing mereka, agar Tuhan mengingatkan mereka bahwa hubungan yang sehat adalah hubungan yang telah dipersatukan dengan Tuhan di dalam pernikahan. Jikalau Tuhan berkenan untuk mempersatukan mereka sampai kepada jenjang pernikahan, biarlah itu terjadi menurut rencana Tuhan saja. Jangan biarkan kami menodai diri kami sendiri dengan hal-hal yang belum menjadi seharusnya kami lakukan. Tuhan, kami percaya Engkau juga yang akan memberkati orang tua kami untuk apa yang mereka kerjakan, untuk kehadiran mereka yang selalu memelihara dan mengasuh kami. Berikanlah kesabaran dan kesehatan kepada mereka. Bagi kami yang sedang mengalami sakit penyakit, kami percaya Engkau sanggup untuk memulihkan segala jenis penyakit. Biarlah kami yang sakit ini terus berpegang pada rancangan Tuhan yang indah, yang baik. Biarlah kami terus mengandalkan Tuhan, karena kami tahu bahwa Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan, berkatilah bangsa dan negara kami, supaya kami dapat hidup dalam kerukunan, pemimpin kami menjunjung tinggi kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami masih berada di tengah pandemi Tuhan. Biarlah sedikit demi sedikit antibodi kami ini semakin kuat, sehingga kami dapat menaklukkan virus COVID-19 yang sekarang masih jadi pandemi. Kehidupan masyarakat sedikit demi sedikit mulai dipulihkan. Ajarilah kami Tuhan agar tetap bijaksana dalam menjaga protokol kesehatan. Karena ketaatan kami adalah keselamatan juga bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu bagi gereja kami, bagi bangsa negara kami, bagi keluarga kami, dan bagi dunia ini. Inilah doa yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Iya teman-teman, saat ini marilah kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Teman-teman bisa transfer melalui rekening GKI Taman Cibunut atau melalui QR Code yang ada di layar teman-teman masing-masing. Bacaan persembahan kita diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Untuk persembahan kita, marilah kita berdoa. Tuhan, kami kembali datang berdoa ke hadirat-Mu. Kami ingin membawa persembahan kami yang telah kami kumpulkan bersama-sama pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat dan kelimpahan yang selalu Engkau berikan dalam hidup kami setiap hari. Ampuni kami jika pada saat-saat tertentu kami juga masih seringkali merasa tidak cukup, merasa kekurangan. Kami terus memohon kepadamu untuk memberikan kami kelimpahan-kelimpahan. Ampuni kami jikalau kami seringkali tidak bersyukur atas segala berkat dan rahmat yang telah Engkau berikan kepada kami sepanjang hidup kami. Kiranya persembahan ini berkenan kepadamu dan Engkau berkenan untuk memberkati persembahan ini, agar nantinya persembahan ini juga bisa diolah dan juga untuk memperluas kerajaan-Mu dan untuk membantu orang-orang dan umat-Mu yang membutuhkan juga. Hanya dalam nama-Mu saja kami serahkan persembahan kami dan kami serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu. Amin. Kesimpulan dulu nggak, Ri?
Oke teman-teman, jadi setelah tadi kita memuji Tuhan bersama, kita merayakan Paskah, kita juga telah mendengar firman Tuhan ya. Dan hari Paskah itu adalah hari di mana Tuhan menyelamatkan manusia. Tuhan memberikan tanda di mana Allah memberikan keselamatan sejati bagi manusia. Dan melalui peristiwa kebangkitan ini kiranya kita bisa bersama-sama menghayati bahwa kebangkitan itu merupakan suatu hal yang transformatif atau ada perubahan. Kita nggak bisa kayak ya udah gini aja sebagaimana kita, tapi kita juga harus terus berkembang, terus berubah untuk menjadi lebih baik, menjadi anak-anak Tuhan yang semakin baik juga. Di mana kematian telah diubah menjadi kehidupan, seperti contohnya mungkin melalui semangat kita dalam melayani Tuhan, atau bagaimana dalam kehidupan kita bisa menjadi berkat, bisa menjadi garam dan terang, dan juga motivasi bagi teman-teman kita atau bagi lingkungan kita untuk terus hidup bagi Tuhan. Dan yang selanjutnya adalah kebangkitan itu bisa dihayati juga sebagai pemulihan martabat, di mana Tuhan telah memulihkan martabat manusia yang berdosa menjadi manusia yang telah diselamatkan. Oleh karena itu juga kita bisa nih membantu teman-teman kita mungkin yang dikucilkan di masyarakat, atau mungkin dia kurang bisa bergaul dan bergabung dengan teman-teman lainnya. Kita bisa tanyakan ke dia, kamu kenapa? Atau mungkin ada yang bisa kita bantu juga, sehingga akan terjadi juga pemulihan bagi dia. Walaupun kita adalah orang-orang yang juga penuh kekurangan, namun Roh Kudus juga akan selalu menyertai kita. Semoga kita juga bisa senantiasa memulihkan martabat sesama kita yang terluka atau mungkin dipandang negatif oleh masyarakat. Ya teman-teman, marilah kita bersyukur dan bersukacita atas segala kebangkitan dan perayaan kita pada hari ini. Marilah kita menutup ibadah kita pada hari ini dengan menyanyikan lagu Sebab Dia Hidup. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup pada hari esok, sebab Dia hidup, kita gentar
Rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Bentar katanya. Ya teman-teman, kebaktian kita telah selesai. Selamat hari Minggu dan selamat kembali beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.